Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kakak ipar, aku tidak gila. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang, kata Toba Ying. Suan Yuanro menggelengkan kepalanya, tiba-tiba menatap Tanyun yang diam. Dia berkata dengan cemas, "Tanyun, tolong bujuk dia. Dia akan mati jika dia melakukan ini." Tanyun menghela nafas dan berkata, "Rower, Ying memberitahuku tentang ini sejak lama. Meskipun aku tidak setuju, kita harus menghormati keputusannya, dan setiap orang berhak mengejar cintanya." Melihat Tanyun mengatakan ini, Suan Yuanro melihat kembali ke Toba Ying. Matanya yang indah perlahan-lahan menjadi basah. "Ying, seperti kakakmu, aku sangat menyayangimu." Toba Ying tersenyum sedikit. "Ya, sudah larut malam, aku harus pergi. Kakak ipar sama seperti kakakku, berjanjilah padaku untuk tidak memberitahu Chang Feng tentang ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah setuju dengan keputusanku, karena dia sangat mencintaiku." Suan Yuanro mengangguk berat. "Aku berjanji." "Terima kasih." Ketika Toba Ying hendak berbalik dan pergi, sebuah suara bersemangat datang dari luar aula. "Kakak ipar, ini hebat." "Itu Chang Feng." Toba Ying melintas dan muncul di belakang layar aula utama. Pada saat ini, Suan Yuan Chang Feng berjalan ke aula dengan penuh semangat, menatap Suan Yuanro dan berkata, "Kakak, kamu juga ada di sini." Suan Yuanro bertanya, "Chang Feng, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bahagia?" Dalam ingatan Suan Yuanro, ini adalah pertama kalinya Suan Yuan Chang Feng sangat bahagia. Suan Yuan Chang Feng tersenyum dan berkata, "Kakak, aku memberitahumu berita bagus. Ying akhirnya akan menerimaku." Suan Yuanro melihat penampilan bahagia adiknya. Dia seharusnya bahagia, tetapi memikirkan harga yang harus dibayar oleh Toba Ying untuk bersamanya. Dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Suan Yuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, "Kakak, setelah menghancurkan iblis, aku akan bisa bersama dia selamanya." Tanyun berkata, "Kalau begitu, kamu harus baik pada Ying. Jika kamu berubah pikiran, aku tidak bisa membiarkanmu." "Itu suatu keharusan." Suan Yuan Chang Feng berkata dengan tulus. "Aku akan selalu memperlakukan Ying dengan baik, tidak membiarkannya dianiaya, dan membiarkannya bahagia seumur hidup." Di belakang layar, Toba Ying mendengar kata-kata Suan Yuan Chang Feng. Senyum muncul di wajahnya. Suan Yuan Chang Feng sangat bersemangat, sehingga dia mengobrol dengan Tanyun dan Suan Yuanro selama setengah jam sebelum pergi. Setelah dia pergi, Toba Ying juga meninggalkan aula. Keesokan harinya, di luar kota Dewa Xingtian, 3 prajurit alam dewa dengan total 68 miliar sedang menunggu. Di depan 3 pasukan besar alam dewa, klan naga emas, klan naga iblis, klan peri, klan roh ganas, klan manhuang, klan honghuang, klan pangu, klan monyet bermata satu, klan roh jat ungu, 6 klan kunpeng dan klan lainnya berdiri dengan rapi. Di depan mereka ada singa naga emas, skera iblis, Xiao Longse, Miao King Luan, Yisan, Moer, Jinglu, Raja Beruang Naga, Xiao Bai, dan 7 raja klan semuanya tampak serius. Di atas gerbang kota di depan para dewa dan binatang, Tanyun mengenakan jubah ungu, berdiri di langit. Di belakang Tanyun, ada Yuyan, Yusu, dan Suan Yuanro berdiri tegak dan anggun. Dewa tertinggi Mufeng berlutut menghadap Tanyun dari kehampaan. Saat berikutnya, 3 pasukan besar alam dewa semuanya berlutut ke arah Tanyun. Segera setelah itu, semua binatang ikut berlutut. Ketika semua orang dan binatang buas bangkit, ekspresi Tanyun menjadi serius dan suara nyaring bergema di langit. Iblis-iblis itu brutal dan memakan manusia. Jika mereka tidak disingkirkan, alam semesta tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Hari ini adalah waktu keadilan untuk meratakan alam semesta luar, agar tanah air kita tidak lagi diserang oleh iblis, agar kerabat kita tidak lagi mati di bawah cakar mereka. Suara Tanyun berhenti, dan dia berkata dengan keras lagi, "Ayo, pergi habisi mereka."
68 miliar prajurit membuat gelombang pasang teriakan. Setelah itu, di bawah perintah Tanyun, berbagai komandan pasukan seperti Mu Feng dan Bai Cheng mengeluarkan perahu, membawa bawahan mereka masing-masing, dan mengikuti Tanyun ke alam semesta luar. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian, Tanyun memimpin pasukan dan muncul di atas sebuah kota di pintu masuk alam semesta luar. Para iblis di kota melihat pemandangan pasukan yang mendekati kota. Mereka gemetar ketakutan dan berteriak ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Raja Iblis kita pergi untuk menyerang alam Dewa Hongmeng? Mengapa begitu banyak musuh datang? Apakah Raja Iblis kita telah dihabisi oleh mereka? Ketika iblis ketakutan, Xiao Yutian yang dulunya adalah marsekal iblis mengambil langkah dari belakang Tanyun dan muncul di depan Tanyun. Segera, Xiao Yutian mulai menghancurkan formasi pertahanan. Kita harus tahu bahwa semua formasi pertahanan kota di pintu masuk alam semesta luar diatur oleh Xiao Yutian. Baginya, menghancurkan formasi itu mudah. Tanyun memimpin dengan pedang. Langit runtuh satu demi satu, dan cahaya pedang Tanyun tiba-tiba melahap ratusan iblis, dan ratusan iblis berubah menjadi tulang patah dan mati, menjadi kabut darah di seluruh langit. Setelah itu, kera iblis dan pasukan memasuki kota dan mulai membantai. Setelah waktu yang singkat, jutaan iblis di kota semuanya mati, dan tidak ada tempat untuk penguburan. Tanyun memandang Dewa Mu Feng dan berkata, "Kamu memimpin bawahanmu menjaga pintu keluar ini. Setelah 3 bulan, kamu akan memimpin bawahanmu untuk ikut menghabisi para iblis." Dewa Mu Feng menjawab sambil tersenyum. Alasan mengapa Tanyun membuat pengaturan ini adalah karena ada lusinan pintu masuk ke alam semesta luar. Dalam 3 bulan ke depan, dia akan membantai semua kota di pintu masuk. Dan kemudian, berbagai pasukan akan menyerang lebih dalam. Dalam 3 bulan berikutnya, Tanyun memimpin pasukan dan membantai semua iblis di kota-kota pintu masuk alam semesta luar. Setelah itu, 3 pasukan besar para dewa memasuki alam semesta luar. Musim berganti, waktu seperti anak panah. 12 tahun telah berlalu. 12 tahun ini adalah tahun keputusasaan bagi semua iblis. 12 tahun ini adalah tahun-tahun yang paling luar biasa sejak kelahiran alam semesta. Di bawah kepemimpinan Tanyun, 3 pasukan besar para dewa mencapai kemenangan telak. Alam semesta luar yang luas dapat dilihat banyak mayat-mayat iblis. Dan sampai hari ini, semua iblis telah dibantai dan tidak ada yang selamat. Pada saat yang sama, jumlah korban tewas dari 68 miliar prajurit telah mencapai 13 miliar. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Tanyun membawa keluarga, istri, dan tunangannya kembali ke alam Dewa Hongmeng. Di dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa kota Dewa Hongmeng lebih nyaman daripada kota Dewa Xingtian. Pada saat yang sama, di sebuah pulau indah di tengah laut Xingtian, seorang gadis rok merah yang sangat cantik berhenti dan berdiri. Dia melihat ke langit berbintang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, dan matanya yang indah penuh dengan air mata. Gadis berbaju merah tidak lain adalah Changsun Xuanqi. Seberkas cahaya biru jatuh dari langit malam dan berubah menjadi Bai Si Supreme. Melihat kembalinya Bai Si Supreme, Changsun Xuanqi membuka bibirnya dengan ringan, matanya khawatir. Bagaimana keadaannya? "Guru, jangan khawatir, Dewa Leluhur Hongmeng tidak terluka." Bai Si Supreme berkata dengan hormat. Dewa Leluhur Hongmeng memimpin 3 pasukan besar para dewa selama 12 tahun akhirnya menghancurkan alam semesta luar. Sekarang semua iblis sudah mati dan alam semesta dalam akan memasuki zaman yang damai dan sejahtera di masa depan. Mendengar itu semua, Changsun Xuanqi menghela nafas lega dan kemudian terdiam lagi. Meskipun dia tidak berbicara, dia mengerutkan kening. "Guru, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak tahu harus berkata apa," bisik Bai Si. "Bicaralah," Changsun Xuanqi berkata dengan lembut. Bai Si Supreme berkata, "Guru, kamu menangis. Pada kenyataannya, murid ini dapat melihat bahwa hatimu tertuju pada Dewa Leluhur Hongmeng. Selama ribuan tahun, kamu belum pernah mendekati pria manapun. Dan itu juga karena kamu hanya memiliki Dewa Leluhur Hongmeng di hatimu, dan kamu tidak bisa menyangkalnya.
Mendengar ini, di bawah malam yang berkabut, Changsun Xuanqi sedikit gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Changsun Xuanqi tampak sedih. Dia berkata, "Sudah larut, kamu juga harus pergi dan beristirahat." Setelah mengatakan itu, Changsun Xuanqi terbang menuruni puncak yang sepi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Baishi. Melihat Changsun Xuanqi yang menghilang, Baishi berkata pada dirinya sendiri, "Guru, murid telah berada di sisimu sejak aku masih kecil. Sejak itu, murid sering melihatmu sendirian dalam keadaan linglung. Pada saat itu, murid tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dan ketika aku tumbuh dewasa, aku tidak mengerti bahwa kamu adalah penguasa alam dewa Xingtian. Tapi sekarang, murid mengerti bahwa orang yang selalu kamu pikirkan adalah Tan Yun." Setelah mengambil keputusan, Baishi Supreme naik ke langit dan menghilang ke langit malam. 1 tahun kemudian, di alam Dewa Hongmeng, di langit di luar kota Dewa Hongmeng, angin bertiup kencang, dan segera sebuah gerbang alam dewa dengan ketinggian 1 juta kaki muncul. Setelah gerbang alam dewa dibuka, Baishi Supreme terbang keluar dari gerbang dan mendarat di bawah kota Dewa Hongmeng bagian luar. "Senior Baishi, siapa yang kamu cari di kota Dewa Hongmeng?" Penjaga yang menjaga gerbang kota berkata dengan hormat. "Aku mencari Tuan Dewa Leluhur Hongmeng," kata Baishi Supreme. Mendengar ini, penjaga membuka gerbang kota dan dengan hormat menyaksikan Baishi Supreme memasuki kota. Setengah jam telah berlalu. Ketika malam tiba, Baishi Supreme mendarat di luar kota istana Hongmeng. Setelah beberapa saat, di kamar kerja antik, ketika Su Ying sedang mengobrol dengan ibunya Suan Yuanru, sebuah suara hormat terdengar di luar. "Tuan Supreme, Baishi Supreme mencarimu." Su Ying Supreme langsung tertawa. Di dalam hatinya, Baishi adalah saudara perempuannya yang baik. "Ibu, aku akan keluar dan melihat." "Ibu akan menemanimu." Suan Yuanru tersenyum dan meninggalkan pavilion bersama Su Ying Supreme. Melihat Baishi Supreme di luar pintu, Su Ying Supreme berkata dengan gembira. Baishi Supreme tertawa, maju selangkah dan tersenyum dengan Su Ying Supreme. "Aku sangat merindukanmu." "Aku juga," kata Su Ying Supreme sambil tersenyum. "Saudari Su Ying, aku memiliki sesuatu untuk dilakukan kali ini dan berbicara dengan ayahmu," kata Baishi Supreme. Mata Su Ying Supreme menunjukkan sentuhan pencerahan dan dengan serius berkata, "Apakah gurumu yang memintamu datang?" "Tidak. Guruku tidak tahu tentang kedatanganku ke sini," kata Baishi Supreme dengan jujur. Su Ying Supreme berkata, "Pergilah, aku akan membawamu menemui ayahku." Setelah itu, Su Ying Supreme membawa Baishi Supreme dan memasuki istana leluhur, tempat tinggal Tan Yun. Setelah menemukan Tan Yun, Su Ying meninggalkan aula. Di aula utama, Tan Yun memandang Baishi dan berkata, "Silahkan duduk." "Terima kasih," Baishi menjawab dan duduk di depan Tan Yun. Tanpa menunggu Tan Yun bertanya mengapa dia datang ke sini, Baishi berkata, "Tuan leluhur, aku datang ke sini ingin memberitahumu bahwa guru benar-benar mencintaimu. Aku telah mengikuti guru sejak masih kecil. Dalam ingatanku, ada banyak orang yang mengaguminya, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Guruku tidak pernah menunjukkan perasaannya padamu di depan orang luar, tetapi aku tahu bahwa secara pribadi dia sering kehilangan jiwanya sendiri." Mendengar ini, Tan Yun terdiam. Baishi Supreme bangkit, tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun dan bersujud. "Tuan leluhur, terakhir kali di luar kota tertinggi, aku juga melihat gambar memori yang dipadatkan oleh guru. Junior tidak bermaksud menyinggungmu. Aku minta maaf untuk guruku. Juga, junior ini dapat melihat dalam gambar memori bahwa kamu juga memiliki perasaan untuk guruku ketika kamu berada di lembah 100 bunga. Junior meminta tolong memberi guruku kesempatan. Bahkan jika kamu tidak bisa, junior juga berharap kamu bisa mengunjungi guruku." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bangun dulu. Jika kamu tidak pergi, junior akan selalu berlutut," kata Baishi Supreme. "Aku akan pergi." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu benar, aku berhutang padanya, dan aku akan memberitahunya secara langsung tentang beberapa hal." Baishi bangkit dengan gembira. "Tuan leluhur, jika kamu ingin melihat guruku, dia akan sangat senang." "Di mana dia?" tanya Tan Yun. "Guruku ada di Pulau Dewata di tengah lautan Dewa Xingtian."
Baisi bertanya dengan tidak sabar. Tuan Dewa Leluhur, kapan kamu akan pergi? Tanyun berpikir sejenak dan berkata, besok aku akan memperbaiki alam semesta dengan tanganku sendiri. Setelah perbaikan selesai, aku akan pergi kepadanya. Baiklah, Baisi Supreme tersenyum. Junior tidak akan mengganggumu. Junior akan pergi dulu. Setelah Baisi berkata, dia pergi dengan gembira dan kemudian pergi mencari Sui Ying Supreme.